Piala Dunia U17 2025 di Qatar akan menjadi panggung kedua bagi Timnas Indonesia U17. Turnamen yang kini mengadopsi format baru dengan 48 tim ini menempatkan Garuda Muda di grup H bersama 3 tim dengan kekuatan dan tradisi sepak bola yang sangat berbeda, Brazil U17, Honduras U17, dan Zambia U17. Grup ini diprediksi sangat kompetitif, di mana Indonesia memiliki peluang menjadi kuda hitam. Mari kita bedah kekuatan masing-masing calon lawan, dimulai dari tim yang paling mentereng. Berbicara tentang kekuatan sepak bola, Brazil selalu menjadi tolok ukur, dan ini berlaku di level U17. Timnas Brazil U17 adalah langganan turnamen ini, dengan total 18 kali partisipasi dan koleksi 4 gelar juara, 1997, 1999, 2003, dan terakhir 2019. Skuad Brazil selalu dipenuhi talenta muda luar biasa yang menjadi calon bintang masa depan. Sosok yang paling dinantikan di edisi 2025 ini adalah Wenderson Wanderlei Santos de Melo atau yang akrab disapa Del. Profil Del. Di usianya yang masih sangat muda, Del dipuji karena kedewasaannya sebagai penyerang. Penampilannya pada tahun 2023 sangat fenomenal, di mana ia berhasil mencetak 40 gol dalam 35 laga bersama Bahia U17. Capaian ini tidak hanya melancarkan promosinya ke skuad U20 dan tim senior, tetapi juga membuka jalannya menjadi tumpuan Brazil U17. Taktik dan ancaman. Brazil akan bermain dengan kecepatan, kreativitas individu dan naluri menyerang yang tinggi. Lini pertahanan Garuda Muda akan menghadapi ujian terberat mereka melawan tim yang secara historis selalu melahirkan penyerang-penyerang tajam. Melawan Brazil akan menjadi pelajaran berharga sekaligus kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas mental dan taktik tim asuhan Garuda Muda. Timnas Honduras U17 mungkin kurang dikenal dibandingkan Brazil, tetapi mereka membawa catatan yang patut diperhitungkan. Mereka telah berpartisipasi di Piala Dunia U17 sebanyak 6 kali. Pencapaian terbaik, edisi 2013 di Uni Emirat Arab, menjadi tahun terbaik mereka, di mana mereka berhasil menembus babak perempat final sebelum akhirnya dihentikan Swedia. Pengalaman ini menunjukkan bahwa Honduras mampu memberikan kejutan dan bermain efektif di turnamen besar. Pelatih dan pemain kunci, Honduras saat ini diasuh oleh Israel Canales. Mereka memiliki beberapa pemain andalan yang menjadi poros kekuatan tim. Luis Suazo, 16 tahun. Pemain muda berbakat yang sudah meniti karir di Eropa, saat ini bermain untuk Juventus U17. Keberadaannya di tim Eropa memberikan indikasi kualitas teknis dan mental yang di atas rata-rata. Marco Reyes dan David Flores, 2 pemain lain yang diharapkan akan menambah daya gedor dan stabilitas tim. Gaya bermain. Tim-tim dari Amerika Tengah seringkali mengandalkan fisik, kecepatan dan semangat juang yang tinggi. Indonesia harus mewaspadai transisi cepat dan permainan keras yang mungkin diterapkan Honduras. Zambia U17 mewakili tradisi kuat sepak bola dari kawasan Afrika yang seringkali menghadirkan kejutan. Mereka bisa mengikuti jejak negara Afrika sebelumnya seperti Mali yang tampil memukau. Kekuatan Afrika. Tim-tim Afrika dikenal dengan kekuatan fisik, stamina, dan pemain-pemain muda yang secara prematur sudah memiliki kemampuan teknis dan atletis superior. Komposisi skuad. Skuad Zambia menunjukkan investasi mereka pada pemain-pemain muda, di mana banyak di antaranya berusia di bawah 17 tahun. 10 pemain berusia 17 tahun, 9 pemain berusia 16 tahun, dan 4 pemain termasuk 2 kiper William Zulu dan Christo Chitambala masih berusia 15 tahun. Pemain internasional. 7 pemain Zambia U17 sudah berkarir di luar negeri, sebuah indikasi kualitas yang diakui di level global. Mereka termasuk kiper William Zulu, Christo Chitambala, bek Nekotami Chimuime, gelandang Mike Bualia Mutale, Mapalo Simute, penyerang Vincent Mutondo dan Daniel Silubonde. Persiapan dan momentum. Sama seperti Indonesia, Zambia menjalani pemusatan latihan di Dubai. Menariknya, mereka baru saja meraih hasil impresif dengan mengalahkan Meksiko U17 3-1, sebuah bukti kesiapan dan potensi ancaman yang tidak bisa diremehkan. Bagi Timnas Indonesia U17, Grup H adalah ujian berat sekaligus panggung pembuktian. Selain Brazil yang superior, Honduras dan Zambia menawarkan tantangan yang seimbang dalam aspek taktis, fisik, dan kualitas pemain. Pertarungan di Grup H dipastikan akan berlangsung sengit.
Dari panggung remaja kita beralih ke level senior. Tempat keputusan yang paling dinantikan penggemar sepak bola global berada di tangan satu orang, Lionel Messi. Bintang Argentina yang baru saja memperpanjang kontraknya di Inter Miami masih menyimpan ambisi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Usia dan kontrak. Saat Piala Dunia 2026 bergulir, Messi akan menginjak usia 39 tahun. Namun langkahnya untuk memperpanjang kontrak dengan Inter Miami hingga tahun 2028 menegaskan bahwa isu pensiun dalam waktu dekat tidak ada dalam pikirannya. Ia masih menjadi sosok sentral bagi timnas Argentina dan keinginannya untuk berkontribusi dalam mempertahankan gelar juara dunia sangat kuat. Ambisi dan semangat. Messi menyatakan dirinya sangat termotivasi untuk kembali membela negaranya di ajang paling bergengsi. Ia menyebutkan, "Kami baru saja memenangkan yang terakhir, dan bisa membelanya lagi di lapangan adalah sesuatu yang spektakuler. Bermain untuk tim nasional selalu menjadi impian saya." Keputusan akhir Messi tidak didasarkan pada keinginan semata, melainkan pada realitas fisik. Dalam wawancara dengan NBC News, Messi menjelaskan bahwa ia tidak menginginkan memaksakan diri jika kondisinya tidak memungkinkan untuk memberikan yang terbaik. Standar maksimal. Messi menegaskan, "Saya ingin ada di sana dalam kondisi baik dan menjadi bagian penting bagi tim. Saya akan menilai hal itu setiap hari." Waktu krusial. Evaluasi kritis ini akan dilakukan saat pramusim dimulai bersama Inter Miami di awal tahun depan. Saat itu ia akan melihat apakah ia benar-benar bisa tampil 100% dan bermanfaat bagi tim sebelum membuat keputusan akhir. Ini adalah sikap profesional yang menunjukkan dedikasinya bahwa ia tidak menginginkan menjadi beban melainkan aset. Terlepas dari keputusan apapun yang diambilnya, warisan Messi di tim nasional Argentina sudah tak terbantahkan. Impian seumur hidup. Kemenangan di Piala Dunia 2022 di Qatar disebutnya sebagai mimpi seumur hidup dan satu-satunya hal yang belum saya raih di level profesional. Rekor abadi. Messi adalah pemegang rekor caps dan gol tertinggi dalam sejarah sepak bola Argentina, 195 pertandingan dan 114 gol. Potensi sejarah. Jika ia memutuskan untuk tampil di Piala Dunia 2026, ini akan menjadi penampilan ke-6-nya di turnamen tersebut. Hal ini akan semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu legenda abadi dalam sejarah sepak bola dunia. Saat ini nasib Messi di Piala Dunia 2026 masih menggantung antara keinginan besar dan realitas fisik. Dunia hanya bisa menunggu hingga awal tahun depan saat Messi melakukan evaluasi pramusim yang akan menentukan sejarah. Dari Qatar yang menjadi saksi pertarungan sengit Garuda Muda di level U17, hingga panggung Amerika Utara yang menantikan keputusan bersejarah dari Lionel Messi, dunia sepak bola tengah memasuki fase yang menarik dan penuh tegangan. Timnas Indonesia U17 memiliki tugas berat untuk membuktikan diri di grup H, sementara keputusan Messi akan mempengaruhi atmosfer Piala Dunia 2026 secara keseluruhan. Kita akan terus memantau perkembangan kedua cerita ini.